Saya mau nanya ini. Ini bagus. Menurut Abang, ya, definisi Tuhan itu seperti apa, Bang? Definisi Tuhan itu seperti apa? Ya, silakan dilanjutkan dulu pertanyaannya, Bang, ya. Definisi Tuhan itu gimana, Bang? Soalnya di dalam ini begini gitu. Diselesaikan aja dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau dalam kepercayaan saya itu ya, definisi Tuhan itu kan Esa, Tuhan Esa ya. Kekal, maha tahu, tidak terbatas, maha segalanya, dan tidak berubah. Sepakat nggak dengan definisi itu? Baik. Oke. Terus? Iya, sepakatkah? Kami sepakat itu diterapkan untuk Allah. Allah itu begitu. Masih bingung ya? Ya, kami sepakat bahwa Allah itu maha tahu, dia maha kuasa, dia maha luar biasa dan segala maha. Ya, Allah di dalam kekekalannya dia maha kuasa, betul memang. Berarti sama berarti kan? Ya, kami percaya itu Allah begitu. Tapi kalau kalimatnya disebutkan tadi Tuhan, karena Tuhan itu maknanya bisa juga kepada manusia, Bang. Begitu loh. Ada juga manusia yang disebut sebagai Tuhan atau Tuan, sama itu. Gimana, Bang, konteksnya? Tuhan atau Tuan? Ya, Tuhan atau Tuan itu sama sebenarnya pengertiannya. Sama-sama penguasa. Nah, untuk lebih lanjut, ya silakan Bro Timothy. Saya mau ke belakang sebentar. Bang Acing boleh nanti kalau mau off cam dulu boleh. Saya mau ke belakang sebentar. Ya. Gini Bang Acing ya. Kita tahu kata Tuhan itu bukan berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Ibrani, bukan berasal dari bahasa Yunani. Itu adalah bahasa Melayu. Sepakat ya? Dan dipakai oleh kita, baik itu bahasa Indonesia dan saudara kita dari Malaysia. Kita mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1900 yang artinya Tuhan itu pencipta. Atau sesembahan gitu ya Bang Acing ya. Tapi sebenarnya kata Tuhan itu dulunya itu tidak diartikan seperti itu. Ini buktinya. Bang Jeki bisa saya diperbesar nggak? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat, ada prasasti yang disebut prasasti Terengganu. Ini adalah prasasti Islam yang sekarang ditemukan di tanah Malaysia. Namanya prasasti Terengganu. Ini adalah prasasti yang menuliskan tentang Perdana Menteri Islam, itu disebut Tuhan. Teksnya menggunakan bahasa Jawi, Arab Jawi ya. Sri Paduka Tuhan, Siapa Tidata Pranaya. Saya punya buku ini. Ini saya buat dalam bentuk PowerPoint. Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sekarang itu menerjemahkan Tuan. Kenapa? Karena penulis yang bernama Ahmad Adam ada menjelaskan seperti ini. Kata Tuan berasal dari kata, ya ini ya, kata Tuan yang berasal daripada kata Tuhan merujuk kepada gelar yang berkedudukan tinggi dan mulia. Menariknya, dalam kajian ini, kali pertama penggunaan kata Tuhan dalam tulisan Jawi lama dengan maksud Tuan. Oke? Tuhan dimaksudkan dengan Tuan. Ini tahun 1300, jauh banget ya. Zaman sebelum ada datangnya VOC, ketika perkembangan Islam sudah memesat, ketika Hindu-Buddha itu sudah digantikan oleh agama Islam. Karena agama Islam kan menguasai wilayah-wilayah tertentu ya, Sriwijaya dan sebagainya. Nah ini tulisan Islam sendiri. Ahmad Adam, Tawarik Melayu dan Malaka. Nah, menariknya, ini juga disampaikan oleh Ayang Utrizia. Beliau adalah profesor Islam. Dia pernah kuliah di Kairo, tapi berhenti. Dan melanjutkan S3-nya di Jerman, kalau saya nggak salah ya. Nah, di sini, dia mengatakan seperti ini, Bang. Menurut Blackden, Tuhan tidak selalu menggambarkan sesuatu yang suci, tetapi juga merupakan sebuah nama gelar untuk Perdana Menteri. Perdana Menteri apa buktinya?
prasasti Terengganu tadi. Seperti di dalam batu bertulis di Sumatera tahun 1347, menurut kajian terbaru oleh Ludwig Kalus, berdasarkan batu nisan seorang perempuan yang ditemukan di Barus tahun 772 Hijriah atau tahun 1370 Masehi. Dia mengatakan apa? Sejarah hukum Islam Nusantara ada sosok manusia yang disebut Tuhan. Tapi dia tidak disembah. Dia dihormati karena kata Tuhan itu apa? Sama dengan kata Tuhan. Paham ya, Bang Acing ya? Lalu kenapa Al-Quran, Veda, Alkitab, atau Tripitaka itu menerjemahkan Tuhan artinya pencipta, Tuhan artinya untuk manusia. Seumpama nih, Nabi Muhammad boleh nggak disebut Tuhan, Bang Acing? Nabi Muhammad boleh nggak disebut Tuhan? Tuhan ya, bukan Tuhan ya? Tuhan bisa Tuhan. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita lihat dalam data sejarah, Tuhan, tapi manusia tidak bisa disebut Tuhan. Sepakat ya, Bang Acing ya? Oke. Nah, ini saya sebenarnya udah buat dalam bentuk PPT, saya punya bukunya. Kita pakai buku aja. Dalam buku Ustadz Muhammad Talib, dia mengatakan ada keresahan di kalangan penerjemah Al-Quran karena pengaruh kata Tuhan yang diartikan sebagai sesembahan ternyata dipengaruhi teologi Kristen. Saya tidak mengatakan Tuhan dan Tuhan itu bahasa Kristen, enggak. Itu bahasa Melayu. Tapi yang memisahkan dan membedakan makna Tuhan, oh Tuhan itu artinya sesembahan. Khusus untuk yang disembah maksudnya. Tuhan itu untuk seperti Pak Acing, Tuhan muda, Tuhan muda gitu. Nabi Muhammad, Tuannya Bapak, oke. Itu karena apa? Karena pengaruh teologi Kristen yang membedakan Tuhan dan Tuhan. Kontroversi kata Tuhan, kata Ustadz Muhammad Talib, betul ya? Di sini dikatakan, bukankah kosakata Tuhan, aduh ini kenapa gitu Bang Jeki? Bukankah kosakata Tuhan masuk ke dalam bahasa Indonesia akibat pengaruh teologi Kristen? Banyak di kalangan kaum muslim merasa risih dan alergi menggunakan kata Tuhan yang dianggap berasal dari doktrin non-Islam. Karena kata Tuhan tadi dipengaruhi teologi Kristen. Dan ini diakui juga oleh beberapa sumber muslim. Kenapa Tuhan dan Tuhan dibedakan sekarang ini? Karena penerjemah Alkitab. Ini ditulis oleh Islam juga. Fadil Bahri, Kebenaran dari Timur. Lebih lanjut menurut Remy, melalui terjemahan Melchior Leidecker, kita menemukan perubahan harafiah untuk kata Tuhan yang bersifat insani dengan kata Tuhan yang bersifat ilahi dalam Kasanah Bahasa Indonesia halaman 339. Maka itu Bang Acing ya, saya Bang Jeki, Pastor Cipto, teman-teman kita yang di Kristen, kita bukan anti dengan kata Tuhan, tidak. Malah kami mengatakan Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Tapi takutnya menjadi miskom gitu loh, kesalahpahaman. Karena bagi kami Tuhan itu dibedakan dengan makna ilah. Ilah artinya dia yang disembah. Maka itu sebenarnya lebih tepat, apakah Yesus mengaku dirinya ilah? Itu kan yang selama ini dipertanyakan kan. Where Jesus said, I am God and worship to me. Itu kata si siapa? Zakir Naik gitu. Nah, kalau God itu sebenarnya tidak selalu diartikan Tuhan. God itu lebih tepat diterjemahkan ilah atau sesembahan. Nah, jadi kalau saudara muslim juga mengkritik Yohanes 13 ayat 13 seperti yang ditulis dalam artikel muslim, ini pernah ditulis oleh Gus Madem ya. Penulis Yohanes pun ikut bingung. Ada terjemahan Yohanes 13 ayat 13, teksnya Tuhan. Ada terjemahan Tuhan, lainnya Tuhan, lainnya Tuhan, lainnya junjungan. Ya sebenarnya nggak masalah, karena yang mengkhususkan Tuhan dan Tuhan, Tuhan untuk sesembahan, Tuhan untuk manusia ciptaan, itu karena siapa? Pengaruh teologi Kristen. Jadi ada baiknya kalau Bapak tadi menanyakan konsep Tuhan atau dalam makna sesembahan, ini kita lebih spesifik membahas tentang ilah gitu aja. Atau mungkin Bapak takut itu kan bahasa Arab ya, bahasa Islam. Mungkin Bapak berpikir seperti itu. Ya udah, sesembahan aja deh, gitu. Gitu ya Pak ya? Iya kan. Nah, iya kan di sini kan Yesus, temanya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Betul. Nah, betul. saya mau menanyakan definisi Tuhan dan Allah itu apa?
maksud saya kan. Oke. Kalau Tuhan dalam iman Kristen itu sama dengan kata Rob dalam Islam. Tahu ya, Rob ya. Kalau Islam mengatakan Allah itu Rabbul Alamin, Kristen mengatakan Yesus itu Rabbul Alamin. Karena dalam Matius 28 ayat 11, segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Kalau segala ya berarti bumi, langit, alam semesta itu telah dilimpahkan kepada Kristus sebagai penguasa. Itu makna Tuhan. Tapi kalimat ini, Yesus adalah Allah. Artinya dia yang layak disembah. Buktinya apa? Yesus dikatakan ho kuriosmo ho theosmo. Yohanes 20:8. Yesus tidak menyangkal itu, malah menerimanya. Artinya Tuhan dan Allah memang dibedakan. Bagi kami Allah artinya sebagai sebutan. Dia yang disembah, Al-Ilah, sang sembahan. Tuhan, dia sang penguasa. Maka itu sebenarnya Tuhan ini tidak hanya mengacu kepada sang sesembahan. Kalau kita mengacu lebih jauh dari etimologi bahasa, Pak Acing bisa disebut Tuhan, Bang Jeki bisa disebut Tuhan. Buktinya Bang Jeki bisa menurunkan saya atau Bang Acing. Karena kata Tuhan artinya penguasa, bukan bermakna sesembahan. Kecuali Allah ya. Allah itu bermakna sesembahan atau ilahun gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan definisi Allah tadi, Allah Esa. artinya dia yang disembah, sang sesembahan. Tuhan artinya penguasa, gitu aja mudahnya. Ya, saya mau bertanya ini kan, kita sepakati dulu Bang ya, maksud saya. Allah atau Tuhan tadi Esa, kekal, maha tahu, maha segalanya, tidak berubah dan tidak terbatas. Sepakat nggak tentang itu? Sepakat dengan hal itu. Nah, saya muncul pertanyaan ini loh. Kalau memang Kalau memang kita sepakat dengan yang saya bilang tadi, apakah Tuhan bisa berubah dari kekal menjadi panah? Oke, menarik. Ilah. Kalau ingin dibahas tentang itu ilah. Kalau dikatakan apakah Tuhan atau ilah yang kekal bisa menjadi fana, kita mengakui dalam iman kekristenan sang ilah menjadi manusia itu bukan untuk menuju kefanaan. Justru dia datang untuk mengambil rupa manusia. Memang tugasnya adalah supaya apa? Dapat mati. Ibrani 2:14. Tapi dengan kematiannya kebangkitan akan terjadi. Itulah makna kekekalan. Maka itu sebenarnya kalau dikatakan sang sesembahan, sang penguasa kebangkitan, bagaimana mungkin dikatakan kebangkitan kepada dirinya sedangkan dirinya tidak dapat mati dan mengalahkan kematian? Mungkin perspektif Islam dan Kristen berbeda. Saudara Muslim sulit memahami sang sesembahan atau al-ilah Allah itu datang dalam rupa yang fana. Kalau kami dikatakan fana, tidak juga. Manusia Yesus Kristus itu adalah manusia yang sempurna. Dengan kesempurnaan itu ia mengambil kelemahan kita dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mengalahkan kematian malah. Bukan untuk menuju kefanaan. Kalau dalam perspektif iman Kristen. Jelas ya? Tapi kan tadi kita sudah sepakat tuh tentang kekal, Esa maha tahu, tidak berubah dan tidak terbatas. Tadi kalau dia berubah gimana itu Bang? Kami tidak pernah mengatakan firman itu berubah. Adakah kalimat yang mengatakan firman berubah menjadi manusia? Yang ada firman menjadi manusia. Teks aslinya dikatakan logos sarktu ageneto. Kata sark yang bermakna mengambil kedagingan. Firman itu tidak seperti ini Pak. Tuhan yang kami imani bukan seperti air menjadi batu es. Atau berubahlah seperti telur ketika digoreng yang cair menjadi padat. Enggak. Firman itu ya firman, manusia ya manusia. Tapi firman mengambil kemanusiaan dari rahim Bunda Maria. Itu seperti ada kodrat yang ditambahkan. Tidak bercampur, tidak berbaur. Kalau air dengan batu es, itu kan campuran. Air ya batu es, kalau dibekukan ya. Bahkan air batu es bisa cair. Gitu juga dengan telur. Jadi kalau dikatakan berubah, Allah kami tidak pernah berubah. Tetapi mengambil peranan kemanusiaan itu, ada kodrat yang ditambahkan betul. Maka itu sebenarnya tidak menentang kesepakatan kita. Allah itu kekal. Allah tidak berubah. Faktanya firman tidak mencampurkan kemanusiaan Kristus itu dengan keilahiannya. Tapi mengambil kedagingan manusia itu.
agar firman itu diam dalam kemanusiaan itu. Kemanusiaan yang kita kenal dalam pribadi Kristus. Gitu Pak, bagi kami ya. Kalau Bapak sulit memahami, mungkin Bapak bisa bandingkan dengan kajian ilmu kalam. Karena dalam kajian ilmu kalam menarik di situ. Firman Allah itu jadi manusia itu tidak berubah. cek. Itu kemana orangnya tadi ya? Cek. Suara saya nyambung ya teman-teman ya? Jelas. Oh iya. Ini sepertinya terpental tadi. Ini coba saya naikkan kembali, apakah masih bisa, Bang Acing? Ya, sudah bergabung kembali, Bang Acing. Ya. Jaringannya Bang. Oh iya. Baik, silakan. Cek. Oke. Takutnya gangguan lagi saya. Silakan Bang Acing. Ya. Iya, tadi kan saya bertanya tuh kan, apakah Tuhan bisa berubah dari kekal menjadi fana? Nah, apakah Allah bisa berubah dari kekal menjadi fana? Allah yang ya? Iya ya, yang sudah kita sepakat tadi kan Allah itu esa, tidak berubah, kekal, tidak terbatas dan maha segalanya. Oke. Jadi ya, pertanyaan saya Kak, apakah Allah itu dari kekal bisa menjadi fana? Baik. Oke, Timothy mau melanjutkan? Perasaan tadi saya udah jawab ya. Apa yang masih sulit dipahami dari jawaban saya Pak Acing ya? Karena saya maksud saya kan kalau definisi kekal tadi kan dia definisi esa itu kan hanya satu. Definisi tidak berubah, dia tidak akan berubah menjadi apa-apa kan. Nah, kalau tadi penjelasannya dia menjadi firman atau gimana tadi maksudnya? Firman menjadi manusia, saya katakan tidak berubah, tapi mengambil kodrat kemanusiaan yang ditambahkan. Karena kalau berubah itu seperti yang saya katakan Pak, air jadi es, air berubah jadi es. Itu berarti perubahan bentuk. Dan bentuknya itu berasalkan dari dasar yang sama. Kami tidak mengatakan firman itu bercampur dengan kedagingan kemanusiaan Yesus. Kita mengambil kodrat kemanusiaan dari ovumnya Bunda Maria. Ada tubuh yang ditambahkan. Itu kan tidak bermakna berubah dalam arti yang kekal menjadi fana. Tapi yang kekal itu mengambil kodrat yang ditambahkan. Paham ya? Atau gini deh. Pak Acing sebelumnya pernah mempelajari kajian ilmu kalam dalam Islam? Belum. Oke. Kalau Bapak pernah mempelajari kajian ilmu kalam dalam Islam, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang pembela Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak salah Pak Acing Ahlul Sunnah ya. Mohon maaf sebelumnya, Islam Ahlul Sunnah ya. Ahlul Sunnah meyakini Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya bukan ciptaan Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang qaimah bidati ta'ala, yang melekat juga pada zat Allah azali. Tapi menurut Bapak firman Allah itu kekal atau fana Pak? Menurut Bapak ya? Firman itu perkataan. Saya tahu. Tapi yang saya tanya sifat firman itu, apakah firman itu sifatnya kekal atau fana Pak? Firman Allah. Kalam. Iya. Ini apa bilangnya? Yang kekal tuh hanya satu. Cuma kalau firman itu tidak lupa pula saya. Kekal. Kekal ya.
Itu benar Pak, karena Imam Asy'ari pernah mengatakan Al-Quran itu dikatakan bako. Sifat dan zat itu bako. Bako artinya kekal ya. Ya kalau dikatakan firman itu kekal, apakah ketika firman Allah turun dalam bentuk Al-Quran, anggaplah ini Al-Quran, bentar ya. Anggaplah ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ada di dalam kitab ini. Pertanyaan saya, ini bentuknya mushaf betul? Ya. Bisa disobek nggak Pak? Tapi saya nggak mau sobek ya, ini perumpamaan saja. Bisa disobek nggak? Bisa. Apakah firman Allah yang kekal itu tersobek? Maknanya? Maknanya adalah kalau seandainya kitab ini yang dikatakan Al-Quran itu kita musnahkan, berarti dia fana, betul? Ya. Tapi Bapak mengatakan firman Allah tadi kekal. Kalau firman Allah itu kekal ada dalam Al-Quran ini, bagaimana mungkin dia dikatakan kekal, sedangkan bisa dibakar, umpama ya, dibakar atau disobek-sobek. Apakah firman yang kekal itu bisa dikatakan fana ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin di hadapan Islam tak terpuji, seperti dibakar, disobek-sobek tadi? Gimana Pak? Paham ya? Jadi kalau Bapak bisa memahami firman Allah itu kekal, ada di dalam bentuk mushaf, ya Bapak pasti mengatakan ini kalam lafadzi, bentuknya lafadz kata-kata yang berbentuk mushaf. Mushaf itu makhluk, tapi firman Allah kan bukan makhluk. Yang bukan makhluk kekal. Tidak mungkin kita mengatakan firman Allah dalam keyakinan Islam itu berubah, tapi mengambil sesuatu yang ditambahkan tabiatnya. Bagi kami itu berlaku bagi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Tapi ketika dia mengambil rupa manusia, tidak ada yang berubah. Hanya ada kodrat yang ditambahkan. Atau ada yang dikenal dengan nature. Kalau saudara kita yang dari gereja barat, nyebutnya nature. Kalau di gereja timur, namanya kodrat. Ya, ada kodrat yang ditambahkan dalam peranan keilahian sang firman. Jelas ya Pak ya? Bukan berubah dan juga bukan dikatakan fanah. Orangnya turun lagi. Ya, jaringan katanya.